What is the latest news you know or you read? Have you noticed how news is organized? How is it structured? Bagaimana sebuah kejadian menjadi sebuah berita yang layak untuk dibaca? Nah, dalam teks bahasa Inggris ada yang dinamakan dengan news item text. Nah, news item text ini berhubungan erat sekali dengan berita. Dan sebetulnya kalian tahu tentang ini karena pasti pernah membaca berita atau melihat berita, baik cetak ataupun online. Pernah baca koran kan? Nah, itulah news item text. Di video kali ini kita akan bahas lebih detail tentang news item text. Dari mulai communicative purpose, kemudian juga generic structure, dan juga language features. Kemudian nanti juga akan ditambah dengan contoh teksnya. Jadi simak terus videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this channel, Learning with Abi Asdad and Umi. Here, we learn English together. Before we start, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And also ring the bell to get notification from us. Okay, now, let's move on to the lesson. News item text. Apa definisi news item text? Menurut Oxford English Dictionary, news item text is a text which inform readers about events of the day. Jadi, news item text ini adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari. Nah, kejadian yang diberitakan yang seperti apa yang masuk kategori news item text? Kejadiannya harus newsworthy atau yang layak diberitakan. Jadi tidak semua kejadian bisa dijadikan news item karena syaratnya yang tadi harus newsworthy atau layak diberitakan. Kemudian kita lihat communicative purpose-nya atau tujuan dari news item ini. Tujuan komunikatif dari jenis teks ini adalah to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuannya adalah memberitakan kepada pembaca atau menginformasikan kepada pembaca atau pendengar ataupun penonton mengenai peristiwa atau kejadian yang dipandang penting atau layak diberitakan. Kita lihat generic structure dari news item atau struktur teks dari news item ada apa saja. Yang pertama adalah ada main event atau newsworthy event. Nah, kemudian yang kedua ada background event atau elaboration. Yang ketiga ada source. Untuk main event atau newsworthy event, bagian ini adalah kejadian inti dalam sebuah berita. Jadi bagian yang menceritakan atau berisi berita tentang suatu peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan atau summary. Jadi ada yang biasanya di depan atau di paragraf pertama. Contohnya untuk main event ini, di sini saya sertakan contoh berita dari thejakartapost.com dengan judulnya Fisherman Drifting at Sea for 5 Days Rescued in East Kalimantan. Main eventnya di sini adalah a 62-year-old fisherman named Hamade survived days at sea by staying afloat atop a fish box after his boat sank in the Taka Injing Sea, around 30 nautical miles from the Kota Baru Regency coastline in South Kalimantan. Kemudian selanjutnya ada background event atau elaboration. Di sini menceritakan tentang latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi diceritakan secara rinci.
juga orang-orang yang terlibatnya, di mana kejadiannya, dan juga bagaimana suatu peristiwa terjadi. Di sini adanya di paragraf tentang background event. Kita lihat contoh di berita yang tadi. Di sini jelas background eventnya, elaborationnya, ada orangnya di sini, kemudian tempatnya di mana, dan kejadiannya seperti apa digambarkan di sini. A video of Hamade being rescued by fellow fishermen has gone viral on social media, attracting tens of thousands of views. In the video, uploaded to Instagram on September 26 by Info Tetangga, the fisherman looked worried as his rescuers asked him how he ended up at the situation. Hamade, a resident of Hilir Muara Village, Pulau Laut Sigam, district of Kota Baru Regency, South Kalimantan, said he had been stranded at sea for 5 days after his boat sank around 7:30 p.m. Ever since, he had stayed in the perforated floating fish box until the group of passing fishermen spotted him. He was rescued in the Taka Bendera Sea in Tanah Grogot, district of East Kalimantan. Kemudian, generic structure yang ketiga adalah source. Source ini merupakan bagian terakhir dari struktur news item text, menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli atau narasumber, dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Nah, kita lihat contohnya di teks berikut ini. The rescuer asked the fatigued Hamade to board their boat and offered him food. Get him to the boat and have some food, they said. Nah, ini contoh dari komentar. Kemudian, many netizens shared their sympathy and appreciation toward Hamade and the fishermen. As a sailor myself, I am sympathetic. May God always give sustenance to the fisherman and his rescuers. Instagram user Yudi Restu 07 commented. Ini merupakan komentar juga. Kalau saksi tadi di paragraf 2 juga ada. Selanjutnya kita lihat language features-nya apa aja. Kita lihat dari berita yang tadi. Yang pertama adalah headline. Pasti ada judulnya, yaitu Fishermen Drifting at Sea for 5 Days Rescued in East Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah action verbs. Action verbs ini kata kerja yang menggambarkan pekerjaan yang dilakukan. Ada pekerjaan yang dilakukan, ada aksi yang dilakukan. Misalnya rescue, stay afloat, spot, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada saying verbs. Nah, ini nanti ada dalam bahasan reported speech atau direct indirect speech yang dinamakan dengan reported verbs. Ada ask di sini, ada said, dan juga commented. Selanjutnya ada past tense. Bisa dilihat di sini ada survived, sank, uploaded, looked, ended, rescued, had stayed, offered, shared, dan sebagainya. Nah, news item ini sebagian besar pakai past tense, kecuali jika faktanya masih terjadi sampai sekarang. Maka kalau seperti itu pakai present tense. Selanjutnya ada passive voice. Di sini contohnya ada being rescued, were also heard, was rescued, sama was taken, dan lain-lain. Itu contoh dari passive voice di dalam news item. Kemudian ada adverb. Di berita ini ada adverb of place seperti at sea, around 30 nautical miles, Pulau Laut Sigam, dan lain-lain. Sekarang kita lihat contoh soal dalam news item text. Teks ini bisa aja nanti ada soal what is the topic of the text. Ini sering sekali keluar dalam pertanyaan-pertanyaan baik di UNBK ataupun di
tes-tes yang lainnya. Pilihannya ada Hamade's boat sank right after he had been rescued. A stranded fisherman was rescued by fellow fishermen in Kalimantan. Hamade was rescued by the passing-by tourists. A boat sank in the Taka Encing Sea. A story about a stranded fisherman. Nah, di sini kalau untuk pilihan A, Hamade's boat sank right after he had been rescued, pilihannya salah karena kejadiannya terbalik malah. Sank dulu baru di-rescued ya. Yang pilihan B, a stranded fisherman was rescued by fellow fishermen in Kalimantan. Kalau pilihan C, Hamade was rescued by the passing-by tourists, salah karena harusnya sama fellow fishermen, sama nelayannya lagi. Kemudian yang D, a boat sank in the Taka Encing Sea. Ini topiknya bukan tentang perahu yang tenggelam, tapi tentang penyelamatan nelayan. Kemudian yang E, a story about a stranded fisherman. Nah, yang ini juga bukan jawaban yang tepat karena berita ini tidak menceritakan hanya tentang Hamade atau hanya tentang nelayan yang terlunta-lunta di lautan, tapi justru tentang penyelamatan dia. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. A stranded fisherman was rescued by fellow fishermen in Kalimantan. Soal selanjutnya, what can you infer from the text? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti ada ditarik kesimpulannya apa? Coba kita lihat pilihannya. Di sini yang pilihan A, Hamade's boat sank right after he had been rescued, itu pasti salah. Seperti tadi, karena tidak sesuai dengan bacaannya. Kemudian B, a young fisherman stayed afloat in the Taka Encing Sea, itu juga salah karena Hamade sudah berusia 62. Kemudian nomor C, Hamade was rescued by the passing-by tourists, juga salah karena diselamatkannya oleh nelayan lagi. Kemudian nomor D, a video of Hamade being rescued by fellow fishermen has gone viral on TV. Ini juga salah karena viralnya di social media. Jadi jawabannya adalah yang A. He had been stranded at sea after his boat sank. Well everyone, that's all I can share with you today. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan juga bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Thank you for watching. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.